Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Ayas. Nah, pada kesempatan kali ini kita masuk di topik garis dan sudut, tetapi subtopik yang kita pelajari hari ini adalah hubungan antar sudut ya, yang ini. Nah, jadi untuk yang ini, subtopik yang ini, dan untuk yang sisatuan yang sudut, kamu boleh cek video kakak pada part 1 dan part 2 pada topik garis dan sudut ya. Oke, jadi hari ini seperti yang kakak bilang tadi, subtopik kita adalah hubungan antar sudut. Nah, bagaimana sih sebenarnya hubungan antar sudut ini? Kan begitu. Jadi nanti hubungan antar sudut ini nanti ada 3 jenis ya. Yang pertama, sudut komplement atau berpenyiku nih. Oke, kamu sudah tahu apa itu berpenyiku ya. Nah, jadi sudut komplement atau berpenyiku itu adalah jika dua buah sudut membentuk sudut siku-siku, maka sudut yang satu merupakan penyiku atau komplement dari sudut yang lain, atau dikatakan kedua sudutnya saling berpenyiku. Oke, mungkin ini agak ribet, jadi kakak jelasin ringkasnya gini aja. Nah, ini kakak anggap sudutnya adalah si A. Oke, sementara yang di sini adalah sudutnya si B. Nah, apa maksudnya sudut yang satunya merupakan penyiku dari sudut yang lain? Artinya, penyiku dari sudut A adalah sudut B. Nah, sebaliknya adik-adik, penyiku dari sudut B adalah sudut si A. Dan ketika kakak jumlahin ya, sudut si A kita tambahkan dengan sudut si B, hasilnya sama dengan 90 derajat. Seperti itu ya. Dan nama lain dari sudut berpenyiku itu adalah komplement ya adik-adik ya. Oke, yang berikutnya hubungan antar sudut adalah sudut bersuplemen atau berpelurus. Berpelurus itu artinya 180 ya. Nah, di sini kakak sudah cantumkan, jika dua buah sudut membentuk sudut lurus, maka sudut yang satunya merupakan pelurus dari sudut yang lain, atau dikatakan sudut tersebut saling berpelurus. Oke, ringkasnya begini. Kakak misalkan ini sudut si A, terus di sini ada sudut si B. Oke, jadi kalau dibilang pelurus dari si A adalah sudut yang B. Sebaliknya, pelurus dari sudut B adalah si A. Yang artinya ketika kakak jumlahin sudut A, kita tambahkan sudut B. Hasilnya sama dengan 180 derajat. Seperti itu ya. Nah, yang berikutnya adalah hubungan antar sudut di mana sudutnya nanti saling bertolak belakang. Saling bertolak belakang itu gimana, Kak? Nah, jadi kalau yang sudut bertolak belakang itu di mana dua sudut yang saling bertolak belakang mempunyai besar sudut yang sama. Ya, nah yang mana yang saling bertolak belakang? Kakak misalkan ini sudutnya si A. Terus yang di sini, nah ini juga besar sudutnya sama dengan si A. Maka kakak boleh buat sudut A juga di sini. Oke, bisa ya. Nah, misalnya ini kakak buat sudutnya si B. Oke, berarti di hadapan si B atau di belakang si B yang mana? Oke, yang ini adik-adik. Ya, ini adalah sudut yang B ya. Jadi kalau kakak jumlah ini A tambah B, nih kakak ambil yang ini. A tambah B sama dengan 180 derajat adik-adik. Seperti itu ya. Nah, inilah artinya sudut yang saling bertolak belakang. Jadi ada 3 ya hubungan antar sudut ya. Yang pertama tadi bersuplemen, berkomplement, dan sudutnya bertolak belakang. Oke, kita langsung aja masuk ke contoh soalnya. Contoh yang pertama, kita baca dulu soalnya. Perhatikan gambar di bawah ini ya. Jadi ini kamu perhatiin ada garis ya, ada yang saling berpelurus dan ada yang saling berpenyiku. Nah, dari mana berpenyikunya? Dari sini ya. DO dan OC saling tegak lurus ya. Ini dan ya. DO dan OC yang mana nih? Ini DO dan OC. Jadi kakak kasih tandanya di sini berpenyiku gini ya. Nah, ini besar sudutnya adalah 90 derajat. Tentukan
Yang pertama itu besar AOD, besar AOC, terus besar pelurus AOD dan besar pelurus AOC. Oke, kita kerjain yang bagian A dulu. Pertanyaannya besar sudut si AOD. Yang mana AOD? Kita tandain dulu ya. AOD, kakak buat ini sudutnya si A. Oke, nah berarti kita cari yang A ya. Jadi AOD itu adalah si A ya, sudut A. Maka besar sudut A itu sama dengan, nah kamu perhatiin, sudut si A ini saling berpelurus nih. Kemana? Nah ini dia, set gitu ya. Jadi kakak boleh buat begini. Sudut A sama dengan 180 derajat kamu kurangin dengan sudut siapa aja adik-adik? Sudut dari DOC. DOC, jumlahin dulu ya dengan sudut si COB. Sudut COB. Oke, berarti sama dengan 180 derajat kurangin dengan sudut DOC-nya itu adalah 90 derajat. Jumlahin dengan 40 derajat. 90 tambah 40, 130 ya. Oke, berarti 180 kurang 130 adalah 50 derajat. Oke, ini adalah sudut si A atau sudut AOD. Ya. Nah, kita masuk ke bagian yang B. Yang bagian B itu besar dari sudut AOC. Yang mana sudut AOC? AOC. Berarti yang ini adik-adik. Nah, cuma sampai sini doang. Oke, sudut si AOC itu berapa? Jadi kamu tinggal jumlahin aja kan? Sudut siapa tadi itu? AOC sama dengan, maka kamu jumlahin sudut si AOD ya. Ini sudut si A tadi, ya kamu jumlahin dengan sudut si DOC ya. Sudut DOC. Oke, sudut AOD-nya kita sudah dapat 50 derajat. Tambahin dengan sudut DOC-nya adalah 90 derajat. 50 tambah 90 adalah 140 derajat. Ini adalah besar sudut si AOC. Oke, masih gampang ya. Nah, kita masuk yang bagian yang C. Bagian yang C adalah besar pelurus dari AOD. Nah, di sini ada besar pelurus. Jadi, kalau besar pelurus dari sudut AOD bukan sudut AOD yang kamu cari, tapi pelurusnya. Ya, jadi kakak boleh buat di sini pelurus dari sudut AOD. Ya, kamu kurangin ya, 180 kurangin adik-adik dengan sudut siapa? Sudut AOD. Gitu ya. Berarti sama dengan 180 derajat. Sudut AOD-nya tadi kita sudah dapat 50 derajat. Berarti totalnya 130 derajat ya. Jadi pelurus AOD itu ya 130. Tapi kalau yang ditanya AOD, ya dia sudut AOD-nya adalah 50. Ya. Nah, sama ya halnya dengan sudut yang ini. Pelurus dari sudut si AOC. Oke, sudut AOC yang mana? AOC. Nah, berarti yang ini ya. Ini AOC. Oke. Berarti 180 derajat kurangin dengan sudut si AOC. Oke, 180. Sudut AOC tadi kita sudah dapat 140 ya adik-adik ya. Oke, jadi 180 kurang 140 adalah 40 derajat. Oke ya, jadi nanti ada juga soalnya seperti ini. Tentukan misalnya besar penyiku dari AOC. Atau misalnya besar sudut dari AOC. Nah, itu berbeda adik-adik ya. Nah, untuk soal yang berikutnya, nomor 2. Perhatikan gambar di bawah ini ya. Yang ditanya adalah besar dari NOK. Oke, yang mana itu NOK? NOK, berarti yang ini. Set, nah itu. Oke, sebelumnya untuk mencari NOK, kamu lihat ya. NOK itu 2X. NOM itu 3X. Dan MOL 85. Ada variabel X di sini. Berarti untuk mencari sudut yang lainnya, kamu terlebih dahulu harus cari
nilai dari si X. Nah, ini berapa X-nya? Nah, bagaimana kita cari nilai X-nya? Kita lihat ya. Ini semua sudut yang di sini, ini saling berpelurus adik-adik. Oke, jadi kakak boleh buat sudut dari si NOK, jumlahkan dengan sudut si NOM, tambahkan lagi dengan sudut si MOL, totalnya adalah 180. Nah, nanti dari sini ketemu nilai X-nya. NOK-nya kan 2X, kita tulis aja ya, tambah NOM-nya 3X. Tambah MOL 85 sama dengan 180. 2X tambah 3X kita jumlahkan ya, itu 5X. Terus berapa lagi tuh? Sama dengan 85-nya kita pindahin ya, jadi 180 kurangin 85 adalah 95. Oke, berarti X-nya berapa nih? 95 kita bagikan dengan 5, hasilnya adalah 19 derajat ya. Jadi ini masih nilai X ya, bukan nilai yang sebenarnya. Yang ditanya itu kan adalah sudut NOK. Sudut NOK itu tadi berapa? NOK 2X adik-adik. Nah, 2X. Berarti kamu tinggal substitusi nilai X-nya ya. Berarti 2 kalikan dengan 19 derajat. Oke, 2 kali 19 adalah 38 derajat ya. Inilah jawabannya. Oke, gampang ya. Oke, kalau kamu banyak berlatih, soal-soal seperti ini akan menjadi familiar buat kamu ya adik-adik ya. Nah, selanjutnya soal yang berikutnya, dari gambar di bawah, besar penyiku ya, penyiku dari sudut KNM. Sorry, ini bukan KNM tapi sudut dari si NKM. Nah, ini ya, NKM yang ini. Tapi yang ditanya adalah penyikunya. Penyiku NKM yang mana? Yang ini adik-adik, si 3A. Gitu ya, jadi sebenarnya penyiku dari NKM adalah MKL ya. Tapi sebelumnya kita harus cari dulu ya yang variabel dari si A. Nah, kita mencari nilai dari si A berapa. Oke, cara mencarinya adalah kita tahu sudut ini saling berpenyiku. Ya, ini. Nah, ini siku-siku. Oke, jadi total sudutnya 90 derajat. Di mana sudut dari si NKM kita tambahkan dengan sudut dari si MKL. Itu sama dengan 90 derajat. Nah, NKM itu adalah 2A. MKL 3A sama dengan 90 derajat. 2A tambah 3A adalah 5A sama dengan 90 derajat. 90 kita bagikan dengan 5, maka ketemu nilai A-nya adalah 18 ya. Ini 18 lah nilai si A. Nah, pertanyaannya kan penyiku dari NKM. Jadi kamu cari dulu ya sudut dari si NKM. Nah, NKM itu 2A adik-adik. Ini dia, 2A. Oke, berarti sama dengan 2 kalikan dengan si A. A-nya 18, berarti 2 kali 18 adalah 36. Nah, ini. Karena yang ditanya adalah penyikunya, ya, jadi penyiku dari sudut si NKM. Nah, itu sama dengan 90 kurangin dengan sudut NKM. Sudut NKM-nya 36 derajat. Hasilnya adalah 54 derajat ya. Maka jawabannya adalah yang A. Atau sebenarnya begini boleh ya. Kalau yang ditanya penyiku NKM, ya ini berarti yang ini adik-adik. Nah, ini 3A itu. Gitu. Nah, 3A. Coba 3 dikali A-nya 18. 3 kali 18, 54 juga kan. Nah, jadi sama ya. Kamu boleh kurangin ya 90 kurang NKM atau penyiku dari NKM-nya itu adalah si MKL. Seperti itu ya. Nah, yang soal terakhir kita baca pada gambar di bawah besar sudut RQS. Yang mana dia RQS? RQS. Oke, berarti sudutnya yang ini yang mau kita cari. Oke, nah gimana kita cari sudut si RQS? Nah, kita perhatiin ya. Jadi di sini ada sudut yang sudah dikasih tahu. Oke, ini sudut yang dikasih tahu 130. Nah,
cara kita mencari sudut si RQS ini dari sini. Ya, kita tahu bahwa yang ini saling berpelurus nih mereka. Set. Nah, berarti kamu harus cari dulu sudut yang di sini. Nah, begitu. Cari sudut siapa tuh? RQP. Cari sudut RQP. Nah, kalau udah ketemu RQP, kamu tinggal kurangin ya 180 kurangin dengan RQP biar dapat sudut si RQS. Begitu ya. Oke, kita fokus cari RQP dulu. Nah, untuk mencari RQP, kamu perhatikan ya. Perhatikan segitiga dari si PRQ. Segitiga PRQ itu total sudutnya 180 adik-adik ya. Jadi 180. Siapa aja sudutnya? RPQ, sudut RPQ tambahkan dengan sudut si PRQ, terus jumlahkan dengan sudut si RQP. Oke, jadi kita ketemu nanti RQP-nya berapa? 180 sama dengan RQP-nya berapa nih? RPQ. Ini. RPQ. Nah, ini berapa? Oke, ini udah ketemu ya. Ini kan saling berpelurus nih mereka ke sini. Ya, berarti kurangin aja 180 derajat kurangin 130 derajat. Berarti sama dengan 50 derajat nih untuk si RPQ-nya. Ya, berarti 50 derajat ditambahkan dengan sudut PRQ. PRQ-nya ini ada penyiku, berarti besar sudutnya 90 derajat. Ini tambahkan 90 derajat, tambahkan dengan sudut si RQP ya. Jadi ketemu nih, sudut si RQP itu sama dengan, kita pindahin aja langsung ya, 180 derajat ini kita jumlahin ya. 50 tambah dengan 90 adalah 140, berarti kita kurangin dengan 140 karena pindah ya. Maka sudut dari si RQP sama dengan 40 derajat. Ini adalah sudut RQP. Nah, tadi kan kita cari dulu kan sudut si RQP-nya kan, biar ketemu nanti sudut si RQS. Maka sudut dari si RQS, karena mereka saling berpelurus dengan si RQP, berarti 180 kurangin dengan 40 derajat. Ya, itu berarti sama dengan 140 derajat lah besar dari sudut si RQS ya. Maka pilihannya adalah yang C. Oke adik-adik, jadi pertemuan untuk video kali ini sampai di sini ya. Jika ada video kakak yang masih kurang dimengerti, kamu boleh review ulang materinya ya. Oke, terima kasih.